Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maki semua. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyajikan satu laporan tentang pelaksanaan dialog kebangsaan bersama dengan BPP KKW bekerjasama dengan IKKAS Jakarta, berdialog secara langsung dengan para santri Pondok Pesantren As-Adiyah. Nah, kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang digelar dalam rangka pelaksanaan Muktamar ke-15 As-Adiyah. Dan kesempatan ini menghadirkan tokoh-tokoh KKW, antara lain Profesor Dr. Haja Samsia Badrudin dan Bapak Dr. Kulawarman Harnase. Beserta tokoh-tokoh IKKAS Jakarta, ada Dr. Kahar, ada Dr. Amar, dan ada Dr. Basnan Said. Luar biasa, kegiatan ini telah mampu memotivasi, menghipnotis anak-anak santri agar mereka menjadi lebih maju, lebih termotivasi untuk kehidupan yang akan datang. Namun demikian perlu saya sampaikan bahwa dengan sangat keterbatasan spanduk tidak bisa dipasang, itu karena tempat ini juga akan digunakan untuk sidang-sidang komisi. Jadi untuk memaksimalkan penempatan tempat, background hanya disajikan dalam bentuk di layar saja. Bapak Ibu sekalian, mari kita saksikan seperti apa keseruan kegiatan ini dan bertaburan door prize yang disumbangkan oleh salah satu anggota KKW yang bermukim di Jakarta, yaitu Dr. Anda Haja Hania, telah menyumbangkan sesuatu untuk memotivasi anak-anak. KKW itu adalah kerukunan keluarga Wajo yang ada di perantauan. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita saksikan kegiatan ini sampai selesai. Saya Japur Boda. Kalau kita lewat di depannya Masjid Jami, kita tunduk karena ada cewek. Kita tunduk. Masih sama beliau, kita tunduk. Ya enak, walaupun hati ini berdiri begini. Ya kan ada pernah ketemu antara putra dan putri gitu, bisa. Beda sekarang bersama-sama kan. Dulu kita dipisah, jadi nggak pernah ketemu. Makanya saya nggak asing sekali mukanya, sebab apalagi udah lama nggak pernah berinteraksi dengan. Tapi bukan cuma itu, saya mulai alumni TK, alumni SDA, alumni Ibtidaiyah, alumni Sanawiyah, baru alumni Agen. Hampir saya berapa tahun ya saya? Berarti saya 24 karat saja saya ya. Ya, karena memang saya lahir di lingkungan As-Adiyah, saya hidup di As-Adiyah, ya. Saya dari keluarga saja, maka saya harus menjadi As-Adiyah tulen. Hari ini saya kembali ingin berbagi ilmu kepada anak-anakku sekalian, kepada adik-adik dosen, guru ya, bagaimana supaya As-Adiyah ke depan ini jauh lebih baik. Ya, nah saya dulu sengaja ini saya sebenarnya sponsor untuk Alia Putri ya, karena saya adalah alumni Alia Putri. Saya ingin sedikit berbagi kepada alma mater saya itu. Karena dulu saya di Alia itu saya adalah bosnya, ya, saya bosnya Alia Putri. Wah, kalau ada siswa santri dulu yang nakal, ya, yang itulah saya. Tapi nakalnya baik, saya berprestasi. Nah ini kayak saya mana tadi buat Fatma. Itu
OSIS di Alia. Ya. Saya lah yang dulu itu ada, tapi anaknya sudah tidak sampai ya. Kita dulu ada rok biru, benhur, ada rok pink, ya. Masih ya, masih pakai. Hitam apa? Itu semua adalah peninggalan dari kami alumni itu, ya. Itulah yang kita masih sampai sekarang masih dipakai, ya. Baik itu. Jadi, nah kenapa saya bisa jadi profesor? Saya pun berkiprah di tempat umum. Nah, tadi juga ada yang bertanya, bisakah kita setelah tamat di sini bisakah kita belok kiri, ya? Berkiprah ke tempat yang berbeda? Bisa. Sama tadi Pak Dr. Kahar, ya. Saya pun nggak pernah nyangka, ya, bahwa saya akhirnya nanti akan menjadi profesor di bidang umum. Karena selepas Alia saya masuk di IKIP. Saya masuk di IKIP, masuk di jurusan pendidikan, ya, karena ada pesan Guru Tan Yunus Martan bahwa pekerjaan yang terbaik itu, ya, adalah menjadi guru. Nah, itulah saya jadi guru, ya. Pingin jadi guru tadinya, tapi ternyata saya menjadi dosen. Saya jadi profesor tahun 2007, 15 tahun yang lalu. Saya menjadi profesor pada umur 44 tahun, masih muda. Sekarang sudah 15 tahun yang lalu, saya sudah menikmati yang namanya ya, bagaimana nikmatnya menjadi profesor, ya. Jadinya profesor itu adalah 4 kali gaji pegawai biasa, ya. Makanya dibilang semua jadi profesor, ya. Amin. Ya, 4 kali gaji pegawai biasa. Belum pendapatan, sudah banyak pendapatnya, banyak pula pendapatannya, ya, profesor. Saya kali 2 karena suami saya juga profesor. Anda Hidayah dengan sholat kami disalahkan jadi profesor juga dua-dua, ya. Iya, itu jadi kali 2. Berapa itu? Hitung saja 8 kali, ya. Belum yang lain-lain. Alhamdulillah. Jadi anak sekalian, jangan pernah menganggap diri, oh saya masuk Asadiah saya hanya jadi terlalu kecil pikiran Anda, ya. Sekarang besarkan pikirannya bahwa makanya materi saya ini adalah Indonesia Emas. Apa yang akan Anda lakukan di tahun 2004? Bermimpilah mulai sekarang. Kenapa? Alhamdulillah ada Haji Samsia Badruddin, Alina, alhamdulillah hadir bersama kita dalam beberapa hari. Kemudian ada sahabat saya Dr. Baslam Said, dan juga berikutnya ada istri saya juga yang asli alumni Asadiah, Dr. Haja Hidayah. Senternya jadi paling tidak saya hanya ingin menunjukkan 5 menit saya bicara sedikit untuk kenapa adik-adik sekalian dan seluruh santri yang luar biasa. Al-Islamu salihun li kulli zaman wa makan. Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu menyesuaikan kondisi dan keadaan. Tidak bisa kita larut dengan masa lalu. Yang lalu biarlah berlalu. Kata lagu dangdut, masa lalu biarlah masa lalu. Nah, itu katanya, saya tidak bicara lagi. Nah, kita sekarang masuk yang namanya 4.0. Bukan 4.0 itu angka IBK, tetapi 4.0 ini adalah era di mana semua orang bergerak di dunia maya. Tadi dijelaskan oleh Prof. Sudah dunia hologram. Di depan kita ini bisa langsung muncul layar. Ya, bahkan kemarin kami ada festival inovasi pemuda, sudah metaverse namanya di dunia era sekarang. Jadi yang dulu di sampingnya Ibu Prof ini, yang tempatnya kosong itu, kalau dulu buta dia bilang jin di situ.
Ya, jin dulu di situ. Tapi sekarang metaverse begitu dikontrol dengan cahaya langsung muncul gambar di situ yang kita inginkan. Dan dia berwujud rupa-rupa, mau berbentuk robot, mau berbentuk orang, mau berbentuk gadis cantik, itu bisa di situ. Itu namanya dunia metaverse. Dan sekarang kantor tidak lagi office seperti ini, pesantren tidak lagi muncul seperti ini, tapi di dunia maya. Itu namanya metaverse. Dan ternyata ya itu luar biasa itu. Jadi kalau orang mau menjual tidak lagi kami barangku ada kacang goreng, ada ada pulpenku seperti ini, itu digambarkan dengan hanya membuat gambaran di tangannya digerakkan, ini gambarnya. Mau kita dari belakang, mau dari samping, mau dari depan, mau dari bawah, bisa kelihatan semua. Rumah tak di mana nanti, lihat ke rumah tipe 36, tipe 90, tipe berapa, lihat gambarnya dari atas, dari bawah, dari samping, dari kanan, kamarnya begini langsung diperlihatkan ke depannya. Jadi tidak ada lagi balik-balik, tidak ada lagi beleng-beleng kata Ustaz dasar, tidak ada lagi kaleng-kaleng, tapi semuanya bisa langsung dilihat. Ini rumah tak di sini, ini bahannya dari kotor, ini bahannya itu dilihat dari depan sini, seperti yang digambarkan. Jadi tidak bisa lagi dibohongi sekarang orang, ya, tidak bisa lagi dulu katanya, tidak bisa lagi dulu seandainya, tidak bisa lagi seumpamanya, tidak bisa lagi. Karena sekarang dengan dunia ini, makanya ada kekhawatiran masyarakat Jerman, kekhawatiran masyarakat Jepang, ada yang disebut Society 5.0, masyarakat 5.0, ya, karena orang-orang di sana mengkhawatirkan dunia teknologi ini betapa berbahayanya. Jadi ada tadi positifnya, ada juga bahayanya. Kenapa orang selalu mencari yang namanya sempurna itu adalah yang ada di dunia maya, yang ada di dunia internet yang sempurna. Makanya kalau lihat iklan, katanya gadis yang cantik itu putih, makanya semua pakai do putih, ini beras ketan lebih enak. Kita makan tape, pakai lontong, alhamdulillah pakai lontong sengkang, alhamdulillah. Jadi ternyata hitam itu juga cantik, bukan di situ yang dilihat, tapi hatinya kan. Tapi kita diubah oleh iklan karena yang cantik itu harus jadi glow kata glowing. Yang putih yang cantik jangan dulu. Atau yang body gitar, kalau body biola gimana? Nah itu terserah Anda. Padahal Nabila Andre Gurutta semua bahwasanya yang paling indah di antara kalian itu bukan cantiknya, yang paling indah di antara kalian bukan gantengnya, tetapi apapun yang takwa dan akhlaknya. Itu yang paling pokok. Jadi hati-hati tuh. Jangan itu gara-gara itu karena orang belajar agama lewat internet. Bukan Ustaz, tapi baru saya perintah Ustaz ini. Beliau biasanya di luar diminta oleh raja, kerajaan dari Malaysia, kerajaan Brunei. Kalau sekarang saya perintah sedikit dulu. Buka saja. 97% anak muda kita menggunakan internet. Dunia maya ini berdasarkan mandiri, tidak neko-neko, apa adanya, tidak mudah mundur, tidak mudah putus asa. Itu soft skill yang dimiliki santri. Tetapi kata Pak Jokowi, yang belum ada di santri tidak banyak adalah skillnya santri, keterampilannya. Maka tahun 2017 Pak Jokowi lewat Kementerian Ketenagakerjaan membantu pesantren membangun balai latihan kerja di pondok-pondok pesantren. Tangan dong. Itu enggak? Kayaknya saya ini habis bahanku, sudah diambil ke Aman sama Gurutta. Maka dibangunlah BLK di pondok-pondok pesantren. Ketika dibangun BLK pondok pesantren dalam rangka menguatkan skillnya santri. Maka tahun 2005 sebelumnya itu ketika Gus Dur mencari calon menteri dari kalangan santri, itu Gus Dur tidak mendapatkan santri yang pernah tinggi-tinggi sekolahnya. Kecuali kira-kira hanya ada 2 santri yang dikenal pada masa itu, yang agak bagus pendidikannya. Pertama Ibu Hovifah, yang kedua A.S. Hikam. Itu tahun 2000, tahun 99 ketika Gus Dur akan menuju menteri. Kenapa? Karena Orde Baru tidak pernah memfasilitasi santri untuk studi di perguruan tinggi excellent di tanah air. Kecuali Gurutta Ibu Syamsiah Badruddin sudah masuk di UNJ. Makanya Gus Dur mengatakan beliau memplanningkan akan melahirkan 5.000 dokter di tubuh pesantren.
Itu tahun 99 diniatkan. Tetapi karena memang ada desain, akhirnya Gus Dur tidak bisa bertahan. Gus Dur hanya bertahan sampai Juli 2001. Nah, santri yang kemudian dikenal itulah Ibu Hovifah menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan. Dan salah satu yang didesain oleh Ibu Hovifah bahwa tidak mesti istri bupati menjadi ketua tim penggerak PKK dan ketua Dharma Wanita. Jadi istrinya bupati wali kota tidak mesti menjadi ketua Dharma Wanita. Maka ketua Dharma Wanita diserahkan ke yang bukan istri bupati. Itu desain yang ditemukan oleh Ibu Hovifah. Lalu yang kedua ada Menteri Menristek namanya Abdillah Shahibul Hikam, ASIK, yang botak tapi ujung-ujungnya juga santri yang ambil prodi bahasa Arab di UGM. Jadi tidak dekat juga dengan santri kan bahasa Arab. Makanya Gus Dur berniat akan melahirkan 5.000 doktor di tubuh pesantren, tapi tidak kesampaian cita-cita ini. Makanya tahun 2004 ketika Maftuh Basyuni yang pada masanya Pak SBY beliau menjadi Menteri Agama, dan ketika masanya Gus Dur beliau mensesnek, beliau memplanningkan akan melanjutkan cita-citanya Gus Dur. Tapi ternyata untuk melahirkan dokter tidak gampang. Maka planningnya Pak Maftuh Basyuni Menteri Agama, cukuplah di S1-kan santri. Mau kemana saja santri, silahkan. Maka dibukalah program beasiswa santri berprestasi. Ada yang kenal PBSB? Kenal PBSB? Apa kepanjangannya? Ya. Program beasiswa santri berprestasi. Yang alumni Alia Putri dan Putra banyak tidak? Banyak. Alhamdulillah. PDF cukup banyak. Nah, digelontorkanlah anggaran program beasiswa santri berprestasi sejak tahun 2005 itu sampai hari ini. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk paha. Paha. Oke, siapa kita? Kita. NKRI. Harga mati. Pancasila. Jaya. Jaya. Indonesia. Merdeka. Terima kasih. Walaupun Dr. Basna, semua orang tahu, dan beliau itu kalau mau mendapatkan PPSD bisa berhubungan dengan Pak Basna. Akan tetapi ada syaratnya, yaitu harus nilainya bagus. Nah, seperti itu ya. Dan kami juga termasuk putri kami dari pesantren Anada ya. Jadi jangan pernah merasa rendah diri yang tadi disampaikan Pak Ahmad, tetapi kita harus selalu percaya diri ya, memiliki namanya self confidence, harus seperti itu ya, agar supaya karena tidak ada orang, mungkin di sini karena background kami adalah dari psikologi, kebetulan kami mengajar di UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Psikologi, dan kami juga dosen tetap di Universitas Persada Indonesia YAI di Pasca Sarjana ya. Jadi itu oh iya, nanti saya akan memberikan pertanyaan, saya kasih dulu ya semacam motivasi. Harapan kami ada di sini, tadi diberikan kesempatan walaupun sebenarnya bukan narasumber ya, ayat pengalaman kepada adik-adik. Sekarang hanya pendidikan karakter. Ya, kebetulan Ibu pernah menjadi duta parenting di era Pak Jokowi di periode pertama. Alhamdulillah hanya satu anak Asadiah yang pernah mendapat menjadi duta parenting di era Pak Jokowi. Luar biasa ya. Dan harapan kami, harapan saya tentunya yaitu tadi sudah disampaikan bahwa jangan pernah berkecil hati. Ya, sekolah di pesantren terutama di Asadiah. Ya, walaupun mungkin dulu saya tidak pernah mendapatkan namanya ranking di Asadiah, ya. Saya tidak pernah mendapatkan ranking kebetulan karena masuk di Alia, ya, ambil jurusan biologi, tidak pernah mendapatkan ranking. Akan tetapi seiring dengan usia perkembangan saya termotivasi dan melihat bahwa banyak ilmu yang saya sudah dapat, akhirnya saya termotivasi waktu di
kuliah S1-nya kan seperti itu. Artinya tidak ada keterlambatan untuk belajar, ya, karena tidak ada orang yang bodoh sebenarnya, tetapi semua orang bisa pintar, yang penting mau belajar. Jadi ada proses, kita harus menghargai proses. Tapi berbeda dengan orang yang cerdas. Kalau orang yang cerdas, walaupun sedikit belajar, pasti dia pintar, ya, pasti dia. Semua fitnah kami hindarkan demi kebajikan. Hai perguruan As'adiyah, namamu sungguh amat megah. Tercium baumu dari segala arah, menggugah semangat nan goyah. Semoga kau tetap terjaga dari segala malapetaka, dilindungi oleh Tuhan Esa untuk selama-lamanya. Ya, silakan. Ini dari mana? Ya, tunggu dulu, kalau salah jawabannya nggak jadi dapat. Jawabannya yaitu tentang Batal. Batal karena nama saya ya, Pak Ervin yang menunjuk. Harus lengkap ya, baru benar. Lengkap kita. Mas Muktamar. Salah toh. Ini pada dosa mana ya? Dosa mana? ini 2 kali, nggak usah. Ini pemain lama, ini pemain lama. Ya boleh. Ini dua-duanya. Oh, ini dari PDF. Ini kan ini yang formal itu. Barusan ada, silakan. Nah, silakan. Yang menciptakan lagu Mas Tamar. Kita Dr. Agus Haji Fatmawati. Salah toh. Nah, saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan ini turut meramaikan, membuat hangat suasana adalah pemberian door prize, dan seluruh hadiah-hadiah door prize ini disumbangkan oleh salah satu anggota kerukunan keluarga Wajo di Jakarta dan sekaligus adalah alumni daripada As'adiyah. Door prize ini diberikan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada para santri tentang materi yang telah disajikan oleh para pemateri sebelumnya, sehingga benar-benar ini menjadi sesuatu kegiatan yang seru, termotivasi anak-anak santri untuk bisa menyimak pertanyaan materi yang disajikan dan sekaligus nanti akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para narasumber. Nah, inilah salah satu anggota KKW Dr. Nahjah Hania menyumbangkan beberapa door prize untuk kegiatan ini.
Selanjutnya ada penyerahan buku dari Profesor Dr. Haja Samsia Badruddin selaku Ketua 2 Kerukunan BPP Kerukunan Keluarga Wajo di Jakarta. Sumbangan buku ini diberikan kepada Perpustakaan Institut Agama Islam As-Adiyah dan kepada Perpustakaan Madrasah Aliyah Putri. Semuanya ini adalah merupakan bentuk kepedulian sebagai alumni As-Adiyah dan sekaligus sebagai pengurus Kerukunan Keluarga Wajo atau KKW di Jakarta. Dan ini sumbangan yang paling besar adalah beberapa unit fasilitas pembelajaran sini dan laptop diserahkan kepada Kepala Madrasah Aliyah Putri sebagai tempat di mana tokoh KKW ini dan alumni As-Adiyah ini pernah ditempa selaku santri. Terima kasih atas perhatian Anda telah menonton channel ini. Semoga tayangan ini bisa menginspirasi, memotivasi kepada ibu-ibu sekalian dan anak-anakku, terutama kepada santri-santri As-Adiyah. Saya akhiri tayang ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.